Buat kalian yang sedang mengalami masa-masa berat karena autoimun, simak video ini sebelum kalian lanjutin overthinking kalian. Ketika kalian terbangun di pagi hari, kalian tersadarkan kalau kalian sedang menghadapi sebuah penyakit yang gak akan bisa sembuh selamanya. Pikiran negatif selalu menghantui, selalu ngerasa insecure tiap ketemu dengan orang, khususnya untuk jenis autoimun yang menyerang kulit kayak gue. Dan mirisnya lagi, jenis autoimun yang menyerang kulit justru kebanyakan dialami oleh para wanita kayak gue. Kulit bersisik yang mana terkadang kita sendiri jijik ngeliatnya, apalagi orang lain. Hampir tiap malam mikir, ya Tuhan, emang sebesar itu ya dosa yang gue lakuin. Sampai gue diberi cobaan yang berat begini. Why me? Kalau kalian suka ngerasa begini, tenang, kalian gak sendirian kok. Sudah 20 tahun gue bersahabat dengan 6 jenis autoimun sekaligus. Dan baru 7 tahun ke belakang, gue baru bisa menerima penyakit ini. Itu tandanya gue ngalamin masa-masa berat ini selama hampir 13 tahun. Sekarang gue udah sangat bersahabat dengan semua jenis autoimun yang gue hadapin. Bukan hanya berani ketemu orang, bahkan sekarang gue berani terang-terangan mempublish seluruh penyakit yang gue alami di sosmed seperti yang kalian lihat sekarang. Jujur ini awalnya gak mudah loh, tapi dengan banyak pertimbangan dan support dari orang-orang sekitar, akhirnya gue memberanikan diri untuk sharing seluruh pengalaman dan pengetahuan seputar autoimun yang udah gue pelajari selama bertahun-tahun. Karena memang di masa-masa gue belum bisa menerima penyakit ini, gue selalu ngerasa deny. Gue gak terima kalau gue harus dihadapin dengan segala penyakit ini. Ini membuat gue mempelajari segala hal tentang autoimun. Sudah banyak banget dokter yang gue datengin, baik yang lokal maupun mancanegara. Ada banyak banget buku dan jurnal yang ngebahas seputar autoimun yang udah gue pelajari. Sampai akhirnya gue mendapat jawaban pasti, ternyata penyakit ini gak akan bisa sembuh. Disinilah logika gue akhirnya mengambil alih pikiran. Kalau ternyata gue mau gak mau harus realistis dan bisa berdamai dengan penyakit yang namanya autoimun. Nah, buat kalian yang masih belum bisa berdamai dengan autoimun, ini ada beberapa tips buat kalian supaya kalian bisa segera berdamai dan melanjutkan hidup layaknya orang normal. Yang pertama, mungkin sih ini terdengar klasik, tapi faktanya ini sangat bermanfaat loh buat kalian, yaitu kembali bersandar ke Tuhan. Karena sifat dasar manusia akan selalu merasa aman ketika bersandar ke sesuatu yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari masalah yang sedang dihadapi. Misal nih, kalau kalian sedang menghadapi masalah keuangan, tentunya kalian akan merasa aman ketika orang tua kalian kaya. Kalian akan merasa aman ketika bersandar dengan mereka. Karena mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dari masalah yang kalian hadepin. Nah, kali ini kalian harus berhadapan dengan masalah yang mana kita udah nggak bisa bersandar lagi dengan yang namanya manusia. Tentunya, Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Yang kedua, mungkin ini agak sedikit kontroversial sih, tapi inilah kesimpulan gue yang sudah puluhan tahun melewati penyakit ini. Yaitu, jangan sering-sering deh konsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena pertama, penyakit autoimun ini tuh masih tergolong jarang dibahas di dunia medis. Penyakit ini masih membutuhkan banyak penelitian sampai menemukan jawaban yang benar-benar valid. So, wajar aja kalau kalian akan suka menemukan saran dokter A berbeda dengan saran juga dokter B. Selain itu, biasanya dokter juga nggak mengalami penyakit ini guys. Dan tentunya mereka nggak bisa ngerasain apa sih yang kalian rasain. Tips yang terakhir adalah bergaulah dengan sesama penyintas. Gabung ke komunitas-komunitas yang isinya orang-orang yang sama nasibnya dengan kita. Pengalaman gue ketika dulu pernah gabung, gue menemukan ternyata ada banyak banget yang lebih parah dari gue. Ini akan sangat meringankan beban yang sedang kita alami. Kalau video ini rame, nanti gue akan buat grup Telegram supaya kita semua bisa saling kenal dan saling sharing seputar permasalahan yang kita hadapi. Pesan terakhir gue, jangan pernah menyerah karena kalian gak sendiri guys.